got so Eh? 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 motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. Halo, kembali lagi dengan Ahmad Iqbal Sabima NIM 2164100057. Nah, di sini saya dari kelas 5B Manajemen dari Universitas Pancasila Probolinggo. Di sini saya mempunyai tugas dan mata kuliah Operation Research. Nah, tugas yang kali ini sama dengan tugas yang kemarin, tetapi tugas kali ini itu lebih sedikit rumit karena ada grafiknya dan sebagainya. Untuk contoh soalnya, ini dia. Perusahaan Pak Tony merencanakan untuk membuat dua jenis barang, yaitu TV dan lemari es yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 36 unit. Jika barang tersebut dijual akan memberi profit masing-masing adalah 10.000 dan 7.500 per unit. Dalam pengalaman lalu diketahui produksi TV harus dibuat sekurang-kurangnya 20 unit dan untuk produksi lemari es sekurang-kurangnya 12 unit. Setelah diketahui ternyata bahan baku yang ada untuk kedua produk tersebut hanya bisa memproduksi paling sedikit 40 unit. Tentukan total masing-masing produk yang harus dibuat agar perusahaan Pak Tony memperoleh laba yang maksimum. Oke teman-teman, langkah yang pertama yaitu kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, tabelnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Sebuah perusahaan memproduksi TV dan lemari es. Di sini keterangannya ada keuntungan 10.000 untuk TV dan lemari es 7.500 untuk lemari es. Dan untuk produksinya TV sebesar 20, lemari es 12 dengan kapasitas 36 dan bahan baku TV sebesar 1, lemari es 1 dengan kapasitas 40. Untuk model matematisnya kurang lebih seperti ini. Oke, fungsi tujuan maksimal 10.000 X1 ditambah 7.500 X2 terhadap kendala. Fungsi produksi 20 X1 tambah 12 X2 kurang lebih sama dengan 36 dan fungsi bahan baku X1 tambah X2 kurang lebih 40. Nah, cara menempatkan model matematis seperti ini yaitu fungsi tujuan yaitu keuntungan 10.000, kita anggap TV ini X1 dan lemari es X2. Nah, jadi 10.000 X1 ditambah 7.500 X2 terhadap kendala. Fungsi produksi yaitu TV sebesar 20 X1 ditambah 12 X1 kurang lebih 36. Fungsi bahan baku X1 tambah X2 kurang lebih 40. Kenapa 1 tidak ditulis? Karena 1 itu setara dengan X1. Oke. Langkah yang kedua yaitu produksi. 20 X1 tambah 12 X2 sama dengan 36. Kita harus mencari hasil produksi X2 terlebih dahulu, lalu kita mencari hasil X1 terlebih dahulu. Untuk X1 20 0 tambah 12 X2 sama dengan 36. Oke, kenapa kok 0? Ketika kita mencari X2 itu X1 jadi 0. Maka sebaliknya ketika kita mencari X1 maka X2 menjadi 0. 20 dikali 0 sama dengan 12 X2 sama dengan 36. 0 tambah 12 X2 sama dengan 36. Jadi X2 36 dibagi 12 hasilnya adalah 3. Jadi X2 adalah 3 dan X1 0. Berarti 0,3. Untuk mencari X1 yaitu 20 X1 ditambah 12 X2 sama dengan 36. 20 X1 ditambah 12 kali 0 sama dengan 36.
20x1 tambah 0 sama dengan 36. X1 36 dibagi 20 sama dengan 1,8. Jadi X1 nya adalah 1,8, 1,8,0. Nah, kemudian kita mencari bahan bakunya, teman-teman. Bahan baku adalah X1 ditambah X2 sama dengan 40. Di sini ya, teman-teman. Nah, X2 ditambah 0 sama dengan 40 dan X1 sama dengan 40. Jadi X1 adalah 40 dan X2 adalah 0, jadi 40,0. X2 sama ya, teman-teman. X1 ditambah X2 sama dengan 40, 0 ditambah X2 sama dengan 40. Jadi X2 adalah 40, jadi 0,40. Nah, kemudian kita gambar grafiknya, teman-teman. Grafiknya kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Ini, teman-teman. Jadi tadi untuk produksinya yaitu 0,3 X2. Jadi titiknya di sini ya, teman-teman. Untuk yang X1 produksinya yaitu 1,8 di sini ya, teman-teman. Untuk bahan bakunya yaitu X1 sebesar 40 dan X2 sebesar 40. Nah, di sini tidak ada titik terang ya, teman-teman ya. Jadi eliminasi tidak termasuk dalam kasus yang pertama. Jadi kita langsung aja kita cari titik mana sih yang paling optimal antara titik A dan B. Kita buktikan ya, teman-teman. Untuk yang A itu 0,3 dan yang B 40,0. Untuk yang A kita masukkan fungsi tujuannya ya, teman-teman. 10.000 X1 ditambah 7.500 X2. 10.000 dikali 0, X1 nya 0 dan X2 adalah 3, ditambah 7.500 dikali 3. Jadi 10.000 kali 0 adalah 0 dan 7.500 kali 3 adalah 22.500 dengan hasil 22.500, teman-teman. Untuk yang B 40,0, 10.000 X1 ditambah 7.500 X2. 10.000 dikali 40 ditambah 7.500 kali 0, 400.000 ditambah 0 sama dengan 400.000 ya, teman-teman. Jadi titik yang optimal yaitu titik B. Perusahaan membuat 40 TV dengan keuntungan 400.000 ya, teman-teman. Gimana? Bisa dimahami? Untuk yang kasus yang kedua, ini dia soalnya, teman. Seorang penjahit pakaian dengan persediaan bahan baku katun 32 meter, linen 22 meter, dan satin 30 meter. Model pakaian kebaya dibutuhkan 4 meter katun dan meter linen dan 2 meter satin per unit pakaian. Model pakaian gamis dibutuhkan 2 meter katun, 4 meter linen, dan 6 meter satin per unit pakaian. Keuntungan pakaian model kebaya 5.000 dan model pakaian gamis 8.000 per unitnya. Tentukan berapa unit masing-masing pakaian harus dibuat agar didapatkan keuntungan yang maksimum. Oke, ini dia jawaban kasus yang kedua. Sama dengan kasus yang pertama, kita terlebih dahulu membuat tabel ya, teman-teman. Untuk katun kebayanya 4 dan gamis 2 dan kapasitas katun adalah 32. Dan linen kebaya 2, gamis 4 dan kapasitas adalah 22. Untuk satin kebaya 2, gamis 6, kapasitas 30 dengan keuntungan 5.000 untuk kebaya, 8.000 untuk gamis. Oke, fungsi tujuannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, fungsi tujuan sama dengan kasus yang pertama tadi. Fungsi tujuan 500 X1 tambah 8.000 X2 terhadap kendala. Ini keuntungannya, teman-teman. Fungsi katun 4 X1 2x2 kurang lebih sama dengan 30. Fungsi linen 2x1 ditambah 4x2 kurang lebih sama dengan 22.
fungsi satin 2x1 tambah 6x2 kurang lebih sama dengan 30. Nah, cara mencari katun yaitu 4x1 tambah 2x2 sama dengan 32. Dari sini ya teman-teman ya. 4 dikali 0 ditambah 2x2 sama dengan 32. Kenapa kok 0? Rumusnya begini ya teman-teman ya. Ketika kita mencari x2 maka x1 jadi 0. Begitu juga sebaliknya, jika kita mencari x1 maka x2 menjadi 0. 4 dikali 0 hasilnya 0, 2x2 turun, 32 turun. Jadi x2 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16. Jangan lupa ditulis 0,16 untuk x2. Kita mencari x1 ya teman-teman. 4x1 sama dengan 2x2 sama dengan 32. 4x1 sama dengan 2 kali 0 sama dengan 32. 4x1 sama dengan ditambah 0 sama dengan 32. x1 sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi x1 adalah 8,0. Untuk mencari linen, 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 22. Dari sini ya teman-teman ya. Linen. Jadi fungsi dari keempat ini adalah acuan dalam mengerjakan tugas tersebut teman-teman. 2 dikali 0 sama dengan ditambah 4x2 sama dengan 22. 0 tambah 4x2 sama dengan 22. Jadi x2 adalah 22 dibagi 4 5,5. Jadi x2 nya adalah 5,5. Jadi 0,5,5. Mencari x1, 2x1 tambah 4x2 sama dengan 22. 2x1 tambah 4 dikali 0 sama dengan 22. 2x1 sama dengan 0 sama dengan 22. x1 sama dengan 22 dibagi 2 hasilnya 11. Jadi x1 adalah 11 dan x2 adalah 0. Yang terakhir kita mencari satin. 2x1 ditambah 6x2 sama dengan 30. Dari sini ya teman-teman. Oke. 2 dikali 0 sama dengan 0. 6x2 turun, 30 turun. Jadi 30x2 sama dengan 30 dibagi 6 hasilnya ada 5. Untuk x2 nya adalah 5. Untuk satin, 2x1 ditambah 6x2 sama dengan 30. 2x1 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 30. 2x1 tambah 0 sama dengan 30. x1 adalah 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi x1 adalah 15, x2 0. Jadi 15,0. Untuk grafiknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Untuk kain katun sendiri tadi kain katunnya yaitu x2 0,16. Jadi letaknya di sini ya teman-teman. Untuk ini kain katun, dan untuk yang x1 adalah sebesar 8. Nah, jadi 8 letaknya di sini ya teman-teman untuk x1. Jadi kita buat garis seperti ini. Nah, ini untuk kain katun ya teman-teman. Untuk kain linen, x2 nya sebesar 5,5 di sini ya teman-teman ya. x2 5,5 ada di sini. Dan untuk x1 yaitu 11. Jadi x1 11 letaknya di sini ya teman-teman ya. Jadi kita garis aja bentuknya gini. Nah, itu ya teman-teman. Untuk kain satin x2 itu 5 dan
X1 adalah 15. Jadi X2 adalah X2 adalah 5 dan X1 adalah 15. Jadi garis gini teman-teman. Nah, jangan lupa ditulis 15,5, 11,0, 18,0, 0,5, 0,5,5, 0,16. Nah, di sini ada titik tengahnya ya teman-teman ya. Jadi kita belum mengetahui nih berapa titik tengahnya, yaitu A yaitu 0,16 dari X2 ini teman-teman, dan B 11,0 dari X1, dan C 15,0 itu ya teman-teman. Ini teman-teman ya. Dan D masih kita cari ini teman-teman, berapa sih titik ampas yang seharusnya ada di tengah-tengah ini. Kita cari caranya itu seperti ini teman-teman. Nah, kita lewati proses eliminasi. Untuk kain katun yaitu 4x1 tambah 2x2 sama dengan 32. Dan untuk linan yaitu 2x1 ditambah 4x2 dan satin 2x1 ditambah 6x2 sama dengan 30. Nah, kita harus menyetarakan nih yang mana sih yang harus dihilangkan, yaitu antara dua ini ya teman-teman. Berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 4, jadi dikali 2 ya teman-teman, dua-duanya dikali 2. Jadi 4x1 tambah 2x2 sama dengan 32. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4, dan 2 dikali 4 adalah hasilnya 8, dan 2 dikali 22 hasilnya 44. 2x1 dikali 2 hasilnya 4, 6 dikali 2 hasilnya 12, 2 dikali 30 hasilnya 60. Jadi dikurangi ya teman-teman, 4x1 dikurangi ini jadi 0. Jadi kita tidak perlu menulis lagi ya teman-teman. 2 dikurangi 8 hasilnya min 6, dikurangi 12 hasilnya plus 6x2. Jadi 32 dikurangi 44 dikurangi 60 hasilnya 48 ya teman-teman. Jadi x2 sama dengan 48 dibagi 6. X2 nya diketahui bahwa X2 adalah 8. Untuk mencari X1 seperti ini ya teman-teman, 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 32. 4x1 ditambah 2 dikali 8. 8 ini dari X2 yang ini ya teman-teman. Jadi 2 kali 8 sama dengan 32. Dan 4x1 ditambah 16. 16 2 kali 8 16 sama dengan 32. 4x1 sama dengan 32 dikurangi 16. Jadi 16 pindah posisi jadi pengurangan, dan sama dengan 32 dikurangi 16 adalah 16 dibagi 4. Jadi X1 nya adalah diketahui 4. Berarti di sini sudah diketahui bahwa X1 4 dan X2 adalah 8. Jadi 4,8 ya teman-teman. Jadi kita mengetahui nih berapa sih titik ampas yang ada di tengah-tengah ini. Jadi 4,8 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita mencari nih titik yang mana sih yang paling optimal, yang seharusnya perusahaan memproduksi produk apa yang lebih untung. Nah, kita tentukan nih teman-teman ya. Yang A tadi 0,16. Jadi keuntungannya adalah tadi 5.000 X1 ditambah 8.000 X2. Jadi 5.000 dikali 0, 6.000 dikali 16 sama dengan hasilnya 128. Jadi A keuntungannya adalah 128. Terus yang B 11,0. 5.000 X1 ditambah 8.000 X2. 5.000 X1 nya adalah 11 dan 8.000 X2 nya adalah 0. Jadi 55.000 ditambah 0 hasilnya 55.000. Jadi keuntungan titik B adalah 55.000. Untuk yang C 5.000 X1 ditambah 8.000 X2, jadi 5.000 dikali 15 X1 dan 8.000 kali 0 X2.
Jadi 5.000 dikali 15 adalah 75.000 ditambah 0. Hasilnya adalah 75.000. Nah, yang D 4,8. 5.000 X1 ditambah 8.000 X2. Jadi 5.000 X1 nya adalah 4 dikali 4 hasilnya 20, dan X2 hasilnya adalah 8. Jadi 8.000 dikali 8 adalah 64.000 dengan hasil 84.000. Ditambah ya teman-teman, 20.000 ditambah 60.000 hasilnya 64.000. Jadi kita bisa mengetahui nih titik mana yang lebih untung jika perusahaan memproduksi produk. Yang besar adalah titik A. Titik yang optimal adalah titik A, yaitu perusahaan lebih untung jika memproduksi gamis saja sebanyak 16 dan mendapatkan keuntungan sebesar 128.000. Nah, begitu cara mengerjakannya teman-teman.